Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Ekonomi Makro, kelas asuransi Syariah C, yang dimana beranggotakan Siti Hairiah dengan NIM 201430086, Ferry Febrian 201430099, dan saya sendiri Fanya Orlda Pasha dengan NIM 201430074 selaku pemandu video kali ini. Terima kasih atas kesempatannya, sehingga saya beserta kelompok dapat mempresentasikan materi bab 7 dengan judul Keseimbangan ADAS. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, materi kedua yaitu oleh Ferry Febrian, dan terakhir yaitu oleh Siti Hairiah. Baik, langsung saja. Kata AD merupakan singkatan dari agregat demand atau permintaan agregat, dan kata AS adalah singkatan dari istilah agregat supply atau penawaran agregat. Dalam analisis, ada istilah penawaran agregat mempunyai pengertian yang sedikit berbeda. Pertama, dalam analisis ADAS, penawaran agregat diartikan sebagai penawaran barang dan jasa yang dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam suatu negara. Yang mana berarti penawaran agregat sama dengan barang dan jasa yang ditawarkan atau diproduksikan perusahaan-perusahaan perekonomian. Perbedaan lainnya yang merupakan perbedaan yang lebih penting bersumber dari ciri pokok konsep berikut. Dalam analisis ada ciri penawaran agregat yang dikaitkan dengan tingkat harga. Kurva AS menerangkan tentang pendapatan nasional yang akan diwujudkan perusahaan pada berbagai tingkat harga. Istilah permintaan agregat merupakan konsep baru. Permintaan agregat dapat didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Yang demikian, arti permintaan agregat adalah sangat berbeda dengan pengeluaran agregat. Dapat disimpulkan bahwa pengeluaran agregat menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Dalam hubungan tersebut, dimisalkan harga-harga tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, kedua konsep tersebut mempunyai arti yang sangat berbeda. Selanjutnya, dari analisis Keynesian sederhana ke analisis ADAS. Mengenai faktor yang mendorong kepada perkembangan analisis ADAS akan dibedakan menjadi dua aspek. Yang pertama yaitu pandangan pokok teori Keynes yang menjadi landasan kepada pengembangan teori makroekonomi. Yang kedua yaitu kelemahan teori makroekonomi yang berdasarkan kepada teori Keynes. Selanjutnya, perbedaan teori klasik dan teori Keynes. Analisis keseimbangan pendapatan nasional yang diterangkan dalam sebagian dari bab 3 sampai bab 6 merupakan analisis mengenai penentuan kegiatan ekonomi negara yang dikenal dengan analisis Keynesian sederhana atau bisa disebut dengan simple Keynesian analysis. Dinamakan demikian oleh karena pokok-pokok dari pemikiran tersebut dikembangkan oleh seorang ahli ekonomi Inggris yaitu John Maynard Keynes yang terdapat dalam bukunya yaitu The General Theory of Employment, Interest and Money, dan ia dinamakan sederhana oleh karena analisis itu memperhatikan peranan uang suku bunga dalam penentuan tingkat ekonomi. Selanjutnya yaitu pandangan klasik. Buku Keynes yang mengkritik pandangan ahli-ahli ekonomi klasik yang berkaitan bahwa perekonomian selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh menurut ahli ekonomi Perancis. Supply creates its own demand dalam bahasa Indonesia mengungkapkan ini dapat dinyatakan sebagai penawaran dengan sendirinya menciptakan permintaan. Maksudnya di sini yaitu dalam ekonomi terdapat cukup banyak permintaan. Oleh karena sebab itu, setiap jenis barang yang diproduksikan akan dapat terjual di pasar wujudnya permintaan agregat yang cukup besar
dan akan menjamin terciptanya tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi yang menggunakan semua faktor produksi yang tersedia. Berdasarkan keyakinan-keyakinan itu, ahli ekonomi klasik juga berpendapat bahwa di setiap perekonomian akan selalu tercipta kesempatan kerja penuh dalam masyarakat yang ekonominya selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh dan tingkat kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional ditentukan dengan kemampuan negara untuk mampu menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Pandangan Keynesian, permintaan efektif dan kegiatan ekonomi. Buku Keynes dinyatakan mengkritik keyakinan klasik bahwa dalam ekonomi itu tidak terdapat kekurangan permintaan agregat, dan oleh karena itu ekonomi selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh dalam buku tersebut Keynes berpendapat bahwa tingkat permintaan efektif atau bisa disebut dengan efektif demand, yaitu pengeluaran agregat atau permintaan efektif pada harga tetap, dan permintaan agregat atau permintaan efektif pada berbagai tingkat harga, dan menentukan sejauh mana produksi nasional akan diwujudkan dalam ekonomi. Kesempatan kerja yang akan dicapai dalam perekonomian kesempatan kerja penuh tidak akan selalu dapat perubahan jumlah uang yang mempengaruhi suku bunga. Apabila jumlah uang bertambah, suku bunga yaitu akan turun. Perkembangan analisis ADAS. Pandangan pokok teori ekonomi makroekonomi Keynesian. Pandangan yang terkandung dalam teori makroekonomi Keynesian secara kasarnya, pandangan tersebut meliputi 3 aspek. Yang pertama yaitu adalah peranan pengeluaran agregat, yang dimana analisis ini menunjukkan bahwa pengeluaran agregat dan bukan faktor-faktor pengeluaran yang tersedia yang akan menentukan sejauh mana kegiatan ekonomi, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja akan diwujudkan dalam suatu waktu tahun tertentu. Analisis ini dinamakan analisis Keynesian sederhana. Kenapa demikian? Karena analisisnya itu belum memperhatikan 2 faktor. Yang pertama yaitu dari efek perubahan suku bunga dan efek dan perubahan tingkat harga pada kegiatan suatu ekonomi dalam suatu negara. Yang kedua yaitu penentuan suku bunga dan peranan uang. Aspek kedua dari analisis makroekonomi yang berdasarkan kepada teori Keynes menerangkan tentang peranan uang dan suku bunga terhadap kegiatan ekonomi. Dalam aspek ini, teori ekonomi Keynesian menerangkan efek perubahan penawaran uang kepada kegiatan ekonomi melalui rangkaian peristiwa berikut. Yang pertama yaitu efek perubahan penawaran uang yang uang ke atas suku bunga. Yang kedua yaitu perubahan suku bunga ke atas investasi, dan yang ketiga efek perubahan investasi ke atas pengeluaran agregat. Dan pendapatan nasional rangkaian peristiwa itu dinamakan mekanisme transmisi. Yang kedua yaitu peranan pemerintah dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu tahun tertentu. Analisis makroekonomi Keynesian sangat menekankan kepada peranan pemerintah dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi tanpa adanya campur tangan pemerintah. Apabila penentuan kegiatan ekonomi penduduknya diatur oleh pasaran bebas, ekonomi akan menghadapi masalah berikut. Yang pertama, ekonomi sukar untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh dan terdapat perubahan yang besar dalam kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Menghadapi masalah itu, analisis makroekonomi Keynesian menerangkan tentang perlunya campur tangan pemerintah dalam usaha untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Menurut pendekatan makroekonomi Keynesian, kebijakan pemerintah dapat dibedakan kepada 2 bentuk. Yang pertama itu adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. 2 kelemahan penting Keynesian. Pada dasarnya dapat ditunjukkan 2 kelemahan penting dari analisis Keynesian, yaitu yang pertama yaitu analisis Keynesian tidak memperhatikan efek perubahan harga-harga terhadap pengeluaran agregat dan keseimbangan pendapatan nasional. Yang kedua yaitu analisis Keynesian mengabaikan peranan penawaran agregat dalam penentuan keseimbangan pendapatan nasional. Analisis Keynesian tidak mengenal ciri-ciri penawaran agregat dan bagaimana penawaran agregat akan mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional.
Kelemahan analisis keseimbangan Keynes. Analisis Keynes mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional sangat menekankan kepada segi permintaan, seperti telah diterangkan. Keseimbangan pendapatan nasional dicapai pada keadaan di mana penawaran agregat adalah sama dengan pengeluaran agregat, atau Y sama dengan AE. Usaha untuk menerapkan keseimbangan dengan menggunakan pendekatan penawaran agregat adalah sama dengan permintaan agregat atau pendekatan ADAS, sangat terbatas dilakukan dan tidak menggambarkan keadaan dalam masyarakat yang sebenarnya berlaku. Selanjutnya, bentuk analisis ADAS masa kini, yaitu analisis ADAS yang menggambarkan pandangan ahli-ahli ekonomi klasik yang ditunjukkan pada gambar 7.1, kurva S, yang dimana berbentuk tegak lurus pada pendapatan nasional kesempatan kerja penuh. Oleh karena golongan masih menganggap ekonomi akan selalu mencapai kesempatan kerja penuh, maka menurut pendapat klasik, apabila pendapatan agregat bertambah, yaitu dari AD0 menjadi AD1 dan AD2, efeknya adalah pendapatan nasional tetap sebesar F, akan tetapi tingkat harga yang meningkat dari 0 menjadi P1 dan P2. Kurva S dan analisis ada seperti diterangkan pada gambar 7.1 yang mempunyai beberapa kelemahan kurva yang dituangkan dalam gambar 7.1. Tidak sesuai dengan keadaan ekonomi yang sebenarnya, karena pada umumnya perekonomian tidak selalu mencapai kesempatan kerja penuh dalam gambar 7.1. Bagian yang horizontal dari kurva S juga dianggap tidak realistis, karena secara teori kurva harus berbentuk melengkung ke atas seperti kurva penawaran dalam teori makro dan studi secara empirikal, menunjukkan bahwa semakin rendah pengangguran berarti pendapatan nasional juga semakin meningkat. Semakin cepat tingkat inflasi dengan perkataan lain secara teori dan berdasarkan kepada kenyataan sebenarnya, kurva AS harus berbentuk melengkung ke atas. Baik, mungkin cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, selanjutnya kurva permintaan agregat atau AD. Cara menerbitkan kurva AD. Misalkan pada mulainya tercapai suatu keseimbangan Y sama dengan E. Nah, seterusnya misalkan tingkat harga adalah P0, apakah yang dapat diramalkan akan berlaku kepada keseimbangan itu apabila harga meningkat dari P0 menjadi P1? Untuk memperoleh jawaban, perlu terlebih dahulu dijawab pertanyaan berikut. A. Apakah efek kenaikan harga kepada pendapatan real? Dan B. Apakah efek kenaikan harga kepada suku bunga? Kenaikan harga menyebabkan pendapatan real masyarakat menurun dan seterusnya menyebabkan nilai real konsumsi rumah tangga juga merosot. Seterusnya inflasi akan menaikkan suku bunga dan kenaikan ini akan mengurangi investasi. Dari jawaban ini dapat disimpulkan kenaikan harga menyebabkan nilai real pengeluaran agregat merosot dan menurunkan pendapatan nasional real pada keseimbangan. Berdasarkan kepada peristiwa ini secara grafik, sekarang dapat ditunjukkan dua hal berikut. Yang pertama, efek kenaikan harga atas keseimbangan pendapatan nasional. Dua, cara mewujudkan kurva permintaan agregat. Nah, perhatikan gambar 7.1.3. Gambar A menunjukkan perubahan keseimbangan sebagai akibat dari kenaikan harga, dan gambar B menunjukkan kurva AD yang dibentuk berdasarkan perubahan keseimbangan dalam bagian A. Dimisalkan pada mulainya tingkat harga adalah P0 dan pengeluaran agregat pada tingkat harga ini adalah AE dalam kurung P0. Dengan demikian keseimbangan dicapai di E0
dan pendapatan nasional adalah Y0. Kenaikan harga P0 menjadi P1 menyebabkan pengeluaran agregat real merosot dan AE dalam kurung P0 menjadi AE dalam kurung P1. Perubahan ini menyebabkan keseimbangan baru dicapai di E1 dan pendapatan nasional pada keseimbangan merosot menjadi Y. Dari perubahan keseimbangan di atas, sekarang dapatlah ditunjukkan cara untuk membentuk kurva AD pada gambar A. Keseimbangan asal yaitu pada harga P0 adalah di titik E0 dan pendapatan nasional adalah Y0. Titik A pada gambar B menunjukkan keadaan keseimbangan yang asli. Ini yaitu harga P0 pendapatan nasional adalah Y0. Kenaikan harga dari P0 menjadi P1 memindahkan keseimbangan ke E1 dan pendapatan nasional adalah Y1. Dalam bagian B, titik B menunjukkan keadaan keseimbangan yang baru ini, yaitu tingkat harga adalah P1 dan pendapatan nasional Y1 dengan menarik garis melalui titik A dan B akan terbentuk kurva. Selanjutnya, sifat umum kurva. Kurva AD selalu merupakan suatu garis yang menurun dari kiri atas ke bawah, ke kanan bawah. Artinya, semakin mudah tingkat harga, semakin besar permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Sifat kurva AD yang menurun ke bawah. Ini disebabkan oleh beberapa faktor yang diterangkan di bawah ini. Pertama, tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga. Dalam suatu waktu tertentu, tingkat pendapatan nominal masyarakat adalah tetap. Tingkat gaji dan upah dan jumlah kesempatan kerja akan menentukan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat pada suatu waktu tertentu. Yang kedua, tingkat harga, suku bunga, dan investasi. Pada umumnya dapat perkaitan yang cukup rapat di antara perubahan tingkat harga dengan suku bunga. Apabila harga adalah stabil atau tingkat inflasi sangat rendah, suku bunga cenderung akan berada pada tingkat yang rendah. Semakin tinggi inflasi, suku bunga cenderung akan menjadi semakin tinggi. Yang ketiga, tingkat harga ekspor dan impor. Berbagai negara, terutama negara-negara yang telah maju sektor industrinya, akan mengeluarkan barang yang sama jenisnya. Indonesia dan Thailand dapat memproduksi sepatu, pakaian, dan mobil. Efek pertambahan bocoran. Untuk menunjukkan efek pertambahan bocoran terhadap kurva permintaan agregat AD, digunakan gambar 7.5 bagian A menunjukkan keseimbangan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan Y sama dengan AE. Pengeluaran agregat yang asal adalah AE sama di dalam kurung P0 dan pada keseimbangan ini tingkat harga adalah P0 dan pendapatan nasional Y0. Dalam gambar B, titik A menggambarkan keseimbangan ini dan berarti AD 0 adalah permintaan agregat yang asal dan titik A menunjukkan bahwa tingkat harga adalah P0 dan pendapatan nasional Y0. Kurva penawaran agregat atau AS. Terlebih dahulu, uraian dalam bagian ini menunjukkan bentuk kurva penawaran agregat AS yang akan digunakan dalam uraian-uraian selanjutnya dalam buku ini. Ciri-ciri kurva AS sesuai dengan perkembangan pemikiran perekonomian dan analisis mengenai penawaran agregat dalam uraian-uraian selanjutnya. Kurva penawaran agregat atau AS yang akan digunakan adalah seperti yang digambarkan pada gambar 7.6 dalam analisis makroekonomi di waktu ini. Kurva penawaran agregat atau AS mempunyai ciri-ciri berikut.
Satu yaitu pada ketika tingkat pengangguran masih tinggi, kurva penawaran agregat AS relatif landai. Maksudnya menambah produksi nasional dapat dilakukan perusahaan-perusahaan pada harga yang relatif tetap karena A. tingkat penggunaan barang modal belum mencapai kapasitasnya yang optimum, dan B. upah masih relatif tetap tahap ini dicapai pada bagian AB dari kurva AS. Yang kedua, dari titik B hingga titik C, yaitu titik pada garis tegak pada tingkat kesempatan kerja penuh. Kurva AS bertambah tingkat kenaikannya sebabnya adalah pengangguran sudah semakin merosot dan kapasitas pabrik-pabrik sudah mencapai optimum. 3. Sesudah tingkat kesempatan kerja penuh, kurva AS keadaannya semakin tegak. Kesimpulannya, kurva penawaran agregat AS adalah suatu kurva yang berbentuk melengkung dari kiri bawah ke kanan atas dengan tingkat kelengkungan yang semakin lama semakin tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk kurva AS. Dari dua faktor dapat dipandang sebagai penyebab dan bentuk kurva AS yang melengkung ke atas, yaitu A. ciri-ciri fungsi produksi, dan B. ciri-ciri penerapan tenaga kerja. Efek hukum hasil tambahan yang semakin berkembang. Untuk memproduksikan barang dan jasa, perusahaan-perusahaan memerlukan faktor-faktor produksi, yaitu tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian keusahawan. Dalam jangka pendek, tanah, modal, teknologi, dan keahlian keusahawan dianggap tetap, dan faktor dapat berubah adalah tenaga kerja. Yang terakhir, perpindahan kurva permintaan agregat AD. Dari uraian mengenai keseimbangan pendapatan nasional yang diterangkan dalam bab 4 hingga bab 6 dapat dibuat dua rumusan. Selanjutnya, efek pertambahan komponen pengeluaran agregat. Apapun perubahan yang berlaku, yaitu apakah ia merupakan pertambahan C, I, G, atau X, efeknya kepada pertambahan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional adalah sama, yaitu 3Y sama dengan multiplier X segitiga AE. Selanjutnya, pasaran tenaga kerja dan kurva penawaran agregat. Dalam menerangkan efek hukum hasil tambahan yang semakin berkurang ke atas ciri kurva penawaran agregat, dimisalkan tingkat upah adalah tetap pada berbagai tingkat penggunaan tenaga kerja. Hal ini hanyalah benar untuk kegiatan suatu perusahaan dalam persaingan dan permintaan tenaga kerja, dan penentuan tingkat upah adalah seperti ditunjukkan dalam bagian B gambar 7.7. Baik, mungkin cukup sekian dari pemateri kedua dan akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Selanjutnya yaitu tentang tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah. Kenyataan yang sebenarnya yang berlaku dalam perekonomian memberikan sokongan yang kuat kepada teori mengenai upah di pasaran tenaga kerja, seperti yang baru saja diterangkan sebelumnya. Dalam analisis makroekonomi, selalu diperkenalkan kurva Philip, yaitu suatu kurva yang menerangkan ciri perhubungan berikut. Perhubungan di antara tingkat kenaikan upah dan tingkat pengangguran, dan perhubungan di antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Dalam tahun 1958, A.W. Phillips yang pada waktu itu menjadi profesor di London School of Economics membuat satu studi mengenai ciri-ciri perubahan tingkat upah dan tingkat pengangguran. Kesimpulan dari studi itu adalah
terdapat satu hubungan yang negatif di antara kenaikan tingkat upah dengan tingkat pengangguran. Pada ketika pengangguran tinggi, tingkat kenaikan upah adalah rendah, dan apabila tingkat pengangguran rendah, presentasi kenaikan tingkat upah meningkat. Bentuk kurva Phillips. Contoh suatu kurva Phillips ditunjukkan dalam gambar 7.8. Setiap titik dalam contoh tersebut menunjukkan hubungan yang antara tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah nominal. Perhatikan dua contoh berikut. Dalam tahun T, yaitu tahun 1998, tingkat pengangguran adalah U dan tingkat kenaikan upah adalah DW. Dalam tahun T yang pertama, yaitu tahun 2002, tingkat pengangguran adalah U dan tingkat kenaikan upah adalah DW. Dan ada kurva Phillips dan penawaran agregat. Penemuan studi Phillips seperti diterangkan di atas menimbulkan implikasi penting ke atas pandangan ahli-ahli ekonomi selepas zamannya Keynes mengenai bentuk kurva penawaran agregat. Dengan mengenai kurva Phillips, dapat diterangkan bentuk hubungan di antara tingkat upah dan tingkat kesempatan kerja dan bentuk kurva penawaran agregat. Kesempatan kerja yang semakin tinggi akan menyebabkan pendapatan nasional real semakin meningkat, dan upah yang semakin meningkat akan menyebabkan biaya produksi yang semakin meningkat juga. Maka, agar perusahaan-perusahaan terus mendapat untung dalam kegiatan memproduksinya pada tingkat pendapatan nasional real yang semakin tinggi, yaitu pada output yang semakin tinggi, harga barang yang dijualnya harus semakin tinggi. Kesimpulan dari uraian mengenai faktor-faktor yang menentukan bentuk kurva menunjukkan bahwa secara teori dan berdasarkan data dalam studi mengenai keadaan yang sebenarnya, kurva berbentuk melengkung ke atas. Artinya, harga semakin pendapatan nasional real yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dalam perekonomian. Secara teori ciri ini diterangkan oleh teori biaya produksi yang dipengaruhi oleh hukum hasil tambahan yang semakin berkurang, dan permintaan dan penawaran tenaga kerja dan penentuan tingkat upah. Secara empirikal, ciri kurva penawaran agregat itu dapat diterangkan dengan menggunakan kurva Phillips. Selanjutnya mengenai perpindahan kurva ke atas atau ke kiri. Perpindahan kurva penawaran agregat dari atas atau ke kiri dapat disebabkan oleh satu atau gabungan faktor yang diterangkan dalam uraian berikut. Yang pertama, harga bahan mentah meningkat dan biaya lain meningkat. Kenaikan harga bahan mentah dapat disebabkan oleh yang pertama, harga bahan mentah impor yang semakin mahal, pajak impor yang meningkat, devaluasi atau depresi mata uang, dan bahan mentah domestik meningkat harganya. Apabila harga bahan mentah bertambah, maka dengan sendirinya biaya produksi perusahaan-perusahaan akan semakin meningkat. Kenaikan biaya ini menyebabkan perusahaan-perusahaan akan menawarkan sejumlah produksi tertentu pada tingkat harga yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu kenaikan upah tenaga kerja. Yang dimaksud dengan kenaikan upah tenaga kerja dalam konteks ini adalah kenaikan yang berlaku pada setiap tingkat penggunaan tenaga kerja. Tanpa kenaikan tingkat produktivitas, kenaikan upah tenaga kerja akan meningkatkan biaya produksi. Maka, output yang sama atau pendapatan nasional yang sama hanya akan ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan apabila tingkat harganya yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu perpindahan dari bawah ke kanan. Perpindahan dari bawah ke kanan dapat disebabkan oleh salah satu atau gabungan faktor-faktor yang diterangkan di bawah ini. Yang pertama, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dapat menyebabkan sejumlah output dikeluarkan dengan biaya yang lebih murah, atau pada jumlah biaya yang sama, output yang dikeluarkan bertambah banyak. Setiap perubahan ini menyebabkan biaya per unit lebih murah dan memungkinkan perusahaan-perusahaan menjual barang dengan harga yang lebih murah pula. Perkembangan teknologi dapat berlaku pada perusahaan yang menghasilkan barang jadi dan secara langsung menurunkan biaya produksi. Di samping itu, perkembangan teknologi dapat pula berlaku dalam perusahaan yang memproduksi bahan mentah. Efek dari perkembangan ini, harga bahan mentah menjadi lebih murah dan mengurangi biaya produksi barang jadi dan memungkinkan pengurangan harga barang tersebut. Yang kedua, perkembangan infrastruktur. Infrastruktur utama bagi mengembangkan dan meningkatkan efisien kegiatan ekonomi adalah jalan raya, pelabuhan laut, lapangan terbang, kawasan industri, alat-alat perhubungan seperti telepon dan alat pengangkutan,
dan fasilitas penyediaan air dan listrik. Keadaan infrastruktur dalam suatu negara sangat-sangat penting karena dalam mempengaruhi efisiensi dan biaya produksi perusahaan-perusahaan. Infrastruktur yang lebih baik akan mengurangi biaya tetap dan biaya berubah perusahaan-perusahaan. Oleh karena perkembangan infrastruktur menghemat biaya mendirikan pabrik-pabrik. Infrastruktur yang lebih meningkatkan efisien operasi perusahaan-perusahaan. Yang ketiga itu pajak izin. Pajak izin usaha dan administrasi pemerintah. Untuk mendirikan dan menjalankan usaha, setiap perusahaan memerlukan izin usaha dari waktu ke waktu untuk membayar pajak. Oleh sebab itu, sampai di mana efisiennya kegiatan perusahaan-perusahaan bukan saja bergantung kepada keahlian dan efisiensi administrasi perusahaan tersebut, tetapi juga bergantung kepada fasilitas yang disediakan pemerintah, sampai di mana kualitas administrasi pemerintah dalam membantu pihak swasta, dan pajak yang harus dibayar kepada pemerintah. Di beberapa negara, walaupun biaya tenaga kerjanya murah, perusahaan-perusahaan kurang berminat untuk melakukan investasi dan menjalankan operasinya. Di samping itu, karena keadaan infrastruktur yang kurang baik, kecenderungan ini disebabkan oleh keadaan ekonomi dan politik yang tidak stabil, dan korupsi dalam administrasi pemerintah yang sangat mempengaruhi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan. Faktor ini merupakan penghambat penting untuk menggalakkan investasi swasta, domestik maupun asing, dan mengurangi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan. Selanjutnya yaitu ada keseimbangan permintaan penawaran agregat. Keseimbangan makroekonomi. Beberapa penulis menamakan keseimbangan sebagai keseimbangan makroekonomi. Dari bagaimana keseimbangan makroekonomi ditentukan dapat diterangkan melalui gambar 7.11. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa kurva AD dan AS berpotongan di titik E, yang berarti permintaan agregat adalah sama dengan penawaran agregat, dan pendapatan nasional real sebanyak Y, dan tingkat harga pada P titik E menggambarkan keseimbangan yang akan dicapai dalam perekonomian oleh karena perusahaan-perusahaan tidak akan menambah atau mengurangi output yang diproduksikan, dan kegiatan ekonomi telah mencapai sebagai keseimbangan makroekonomi. Dari bagaimana keseimbangan makroekonomi ditentukan dapat diterangkan melalui gambar 7.11. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa kurva AD dan AS berpotongan di titik E, yang berarti permintaan agregat adalah sama dengan penawaran agregat, dan pendapatan nasional real sebanyak Y, dan tingkat harga pada P titik E menggambarkan keseimbangan yang akan dicapai dalam perekonomian oleh karena perusahaan-perusahaan tidak akan menambah atau mengurangi output yang diproduksikan, dan kegiatan ekonomi telah mencapai keadaan yang stabil. Dalam keadaan ini, keseimbangan makroekonomi telah tercapai. Perubahan keseimbangan dan penyebabnya. Keseimbangan permintaan agregat penawaran agregat akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan perusahaan dalam perekonomian. Efek perubahan kurva AD yang ditunjukkan dalam gambar 7.12. Keadaan ini berarti output nasional berkurang, deflasi berlaku, kesempatan kerja merosot, dan pengangguran bertambah. Daripada analisis tersebut dapat disimpulkan berikut. Perubahan dalam permintaan agregat yang tidak diikuti oleh perubahan penawaran agregat akan menimbulkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bersamaan, yaitu kedua-duanya meningkat atau kedua-duanya merosot. Efek perubahan kurva AS ditunjukkan dalam gambar 7.12. Keadaan seperti ini dinamakan stagflasi, yaitu kemunduran dalam kegiatan ekonomi yang diikuti oleh masalah inflasi. Kesimpulan, analisis mengenai perubahan kurva penawaran agregat AS menunjukkan bahwa perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bertentangan. Sebagai contoh, pergeseran AS ke atas menyebabkan tingkat harga naik dan pendapatan nasional nil turun. Efek perubahan serentak AD dan AS
Gambaran yang lebih realistik mengenai keadaan yang berlaku dalam perekonomian ada kalanya meliputi perubahan dalam kedua kurva yaitu AD dan AS secara berurutan. Dan dicontohkan di dalam gambar 7.13 menunjukkan perubahan kurva AS yang diikuti oleh perubahan kurva AD ke kiri. Dan gambar B menunjukkan perubahan kurva AS yang diikuti oleh pergeseran kurva AD ke kanan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.